Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelum kita memulai video materi kita kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Bakri MPM 18200455. Lokal tujuan non-singular. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu definisi ekonomi kerakyatan. Sebelum saya menjelaskan definisi ekonomi politik kerakyatan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekonomi politik. Ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom, seorang profesional dalam disiplin ilmu sosial ekonomi, kepada pemerintahan, baik secara kebijakan ekonomi umum maupun proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Ada 3 bagian utama ekonomi politik, yaitu studi interdisipliner, politik ekonomi baru, yang ketiga politik ekonomi internasional. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Muhammad Hatta pada pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan yang sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdiri dari 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tujuan politik ekonomi yaitu beberapa diantaranya: mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal-hal lainnya. Alat-alat politik ekonomi tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan alat-alat daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Di samping itu, pemerintah dalam keadaan tertentu dapat juga mempengaruhi proses ekonomi disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri. Yang selanjutnya adalah ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan yang diajarkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang dijelaskan adalah sistem ekonomi kapitalisme yang mendeskripsikan tentang perasaan terhadap masyarakat bawah dan bersifat egois, atau dengan kata lain individualisme. Sedangkan sistem ekonomi pembangunan kerakyatan tidak mengajarkan penindasan terhadap masyarakat bawah. Semua sistem ekonomi kerakyatan sudah dikoordinasikan secara jelas dan sudah dipastikan hal ini memiliki sifat yang musyawarah dan mufakat, yang tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk menggapai cita-cita bersama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai acuan untuk menentukan permasalahan. Adapun contoh dari sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila atau ideologi Pancasila, di antaranya koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian atau institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan nama saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.